Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Denny Setiawan, di channel Raja Langit, channel nomor 1 sharing YouTuber pemula. Di kesempatan kali ini kita akan sharing kembali di seputaran YouTube dan di suasana atau nuansa yang berbeda lagi, di mana kemarin beberapa kali syuting atau beberapa kali konten saya berada di dalam ruangan karena banyak pekerjaan di dalam ruangan. Nah sekarang saya menyempatkan diri atau lagi lagi kepingin ada di luar. Agak siangan tadi saya bersama keluarga ngaliwet gitu ya, di konten yang PKI ya, khusus konten untuk jalan-jalan dan kulineran ya. Di situ channel keluarga, tapi konsepnya atau topiknya itu jalan-jalan sama kulineran. Jadi hanya makan-makan dan jalan-jalan. Vlog keluarga itu ya, channel yang itu. Buat kalian yang belum tahu, silahkan dikunjungi channel PKI, Pecinta Kuliner Indonesia. Silahkan dikunjungi di sana, tinggalkan jejak, komentar, likes, dan nanti akan tim kunjungi balik channel kalian jika berkunjung ke sana ya. Nah, ini sekarang masih rame ini kan ya, masih rame oplosan. Masih rame oplosan di TikTok saya. Banyak yang bukan banyak ya, adalah beberapa ya, mau di TikTok, mau di Instagram, ada yang mend-DM, Bang kenapa nggak ikutan oplosan gitu kan. Terus ada juga yang bertanya, Bang tutorial mana yang harus saya tempuh? Tutorialnya Bang Denjisi, tutorialnya Insan Tutor, tutorialnya Herunisa Adlina, tutorialnya Timon Adioso, ada juga Jalan Sugik. Nah itu sebenarnya semuanya bagus ya, versi mereka masing-masing. Cuman memang ada yang benar-benar rule-nya sesuai, sistemnya udah disiapkan oleh YouTube, dan terus tutorialnya juga benar-benar mengikuti rule dari YouTube. Dan ada juga tutorial seperti misalkan Bang Insan Tutor dan kawan-kawannya mengedepankan oplosan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu bukan suatu kesalahan karena itu bukan sistem dari YouTube, melainkan ayo kita masuk Mawanggung Sobat Raja Langit Podcast. Itu metode penemuan. Kalau buat kalian yang bertanya kenapa Bang nggak ikutan oplosan, saya bukan nggak ikutan oplosan. Saya dari tahun 2019 metode ini sudah saya jalankan di channel-channel saya sebelumnya, karena saya bukan hanya channel ini, saya ada channel lain gitu ya, yang sudah lebih lama dari channel ini. Dulu saya pernah menjalankan atau menerapkan metode ini yang dikatakan oplos video ini, tapi dulu saya belum ada namanya. Adapun saya dan kawan-kawan dengan komunitas saya dulu itu saya sebut dengan video silang. Di video yang ini nih pernah saya bahas ya kemarin, atau beberapa video ke belakang. Silahkan buat kalian yang belum menyimaknya, belum menontonnya, ada salah satu video yang saya sudah membahas oplosan juga. Nah di video yang itu ya, nah itu saya dulu menyebutnya silang video, dimana silang video ini persis banget yang dilakukan oleh Bang Insan Tutor dan kawan-kawan. Cuman dulu tidak dipublis, dulu tidak dipublikasikan, dulu tidak direkomendasikan ke teman-teman pemula, takutnya salah persepsi dan salah paham. Yang terjadi hari ini juga terjadi gitu kan, apa yang saya pikirkan itu terjadi. Jika konsep ini dipublikasikan, maka akan menjadi bumerang para YouTuber pemula bagi mereka yang tidak memahaminya gitu kan. Karena sebuah penemuan itu kan mungkin baik untuk kita, baik untuk dijalankan sama kita, belum tentu baik menurut orang lain atau menurut orang banyak. Di sini kan dengan keluarnya nama oplosan ya, oplos video itu menjadi bumerang dan menjadi momok yang gimana gitu ya di YouTuber pemula itu gitu kan. Sebenarnya itu no comment, nggak ada masalah, karena walaupun dengan metode oplosan ini tidak melanggar, karena metode oplosan ini atau video silang ini justru hasil penemuan dari rekomendasi YouTube atau dari CEO YouTube, yang dimana YouTube ini kan merekomendasikan video-videonya itu sesuai dengan rule-nya. Ketika di saat video kita di-upload ke publis, maka si YouTube itu akan membaca video kita, apakah video kita ini ada yang nonton, apakah video kita ini ada yang meresponnya, apakah video kita ini ada yang likes dan komen dan lain sebagainya. Nah di situ algoritma YouTube itu dia akan merekomendasikan, akan menge-share ke penonton-penonton lain yang seminat gitu ya. Nah makanya konsep gunanya oplos video ini hanya memancing, jadi tidak
mengakali, tapi bukan sesuatu hal yang curang menurut saya ya. Maaf nih, saya bukan membela salah satu tutorial besar ya, karena di sana tutorial besar ada yang sangat menyalahkan banget, katanya menyalahi aturan. Istilahnya kalau manusia menyalahi kodrat, ya. Enggak. Sebenarnya itu hanya memancing saja, karena algoritma YouTube maunya seperti itu. Maksudnya mau seperti itu, seperti apa bang? Bukan mau diakal-akali dengan upload video, tapi maunya YouTube ini ketika video kita di-upload ini ada interaksi dari penonton video tersebut. Apakah video ini layak, laku, ada yang menyukainya, ada yang memutarnya. Nah, fungsi upload video ini di situ, makanya masuk. Kalau kita pancing dengan upload video ini, contoh misalkan kita upload vlog, nah tapi sebelumnya jangan nama channel yang sama atau yang mengupload video ini, jangan ya. Misalkan yang diupload sama kita ini Raja Langit, misalkan saya ya, Raja Langit mengupload video ini nih. Nah, saya ini misalkan kalau mau menggunakan metode upload video, saya akan menontonnya dengan channel yang satunya, misalkan PKI ya, pecinta kuliner Indonesia, menonton videonya Raja Langit gitu, untuk menonton video tutorial ini atau sharing ini gitu ya, dengan syarat full durasi. Memang benar, kalau kita tidak menontonnya dengan full durasi, itu memang apalagi cuma nonton 1 menit gitu kan, 1 menitan itu pasti, bukan pasti ya, ya 70% pasti masuk spam gitu ya komentar kita, walaupun kita langsung komentar, likes gitu ya. Nah, memang harus full video. Jadi yang terasa sama saya ketika saya menonton video Raja Langit dengan video PKI, maka si video Raja Langit ini akan selalu muncul di beranda-beranda channel besar, itu akan muncul di jajaran keberapa. Cuman tidak instan, ingat ya, tidak instan begitu kita nonton melakukan metode teknik upload video, tiba-tiba langsung video kita direkomendasikan hari itu juga atau jam itu juga. Enggak ya, itu dampaknya akan terasa 2-3 hari ke depan. Itu yang terasa sama saya ya. Dari mana kita bisa melihatnya? Kita gunakan channel yang ketiga. Kita gunakan channel yang ketiga menonton di channel yang besar tadi ya. Maka channel Raja Langit ini akan ada muncul di sana gitu ya. Itu yang di bawah-bawah itu ya. Nah, jadi ketika saya banyak menonton seperti DenJC, Raja Langit ya, nih channel Raja Langit, menonton DenJC, menonton Hairunisa Adlina, menonton Jalan Sugi, atau menonton Timon Adioso. Karena saya dulu pertama kali saya nge-YouTube itu, ketika saya mencari, dan saya tidak tahu metode apa gitu kan, algoritma, aturan YouTube nggak tahu. Cuman di saat saya mencari tahu, yang muncul dulu itu pertama kali saya ingat channelnya Mbak Hairunisa Adlina. Mbak Hairunisa, Jalan Sugi, Timon Adioso, dan DenJC waktu itu ya. Walaupun banyak yang lain-lainnya juga, cuman yang paling saya sering tonton itu Hairunisa, DenJC, Jalan Sugi gitu ya. Dulu ya, karena dulu itu kan nggak ada, belum muncul Insan Tutor dan kawan-kawan, belum ya. Karena untuk metode ini juga, metode oplosan ini setelah adanya Insan Tutor dan kawan-kawan gitu ya. Karena dulu walaupun saya sudah melakukannya, bukan tidak tahu oplosan, yang saya tahu silang video gitu ya, dengan saya dan kawan-kawan itu. Nah itu, sehingga ketika saya memutuskan untuk merubah niche di channel Raja Langit ini, maka video-video saya ini kemungkinan bisa direkomendasikan di sana. Ketika mereka menonton DenJC, itu akan ada video-video Raja Langit. Walaupun di keberapa gitu ya, di video berikutnya atau di bawah gitu kan, itu suka ada. Dan ini memang sudah saya riset ya, sudah saya buktikan, sudah saya lihat. Dan dari teman-teman juga sama, mereka bilang ketika mereka menonton channel besar tutorial YouTube, channel Raja Langit ini suka ada lewat gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk upload video ini tidak melanggar ya, menurut saya tidak melanggar, karena memang itu maunya YouTube gitu, maunya YouTube. Cuman YouTube tidak mengharuskan atau tidak merekomendasikan upload video, karena memang sistem upload video ini tidak ada di YouTube gitu. Tapi algoritma menunjukkan bahwa YouTube itu menyukai hal tersebut, karena dengan merekomendasikan video tersebut itu YouTube harus ada referensi, harus ada interaksi gitu kan, sehingga YouTube bisa merekomendasikan video-video kita ke orang yang lebih luas lagi. Makanya kalau kita menggunakan metode upload video ini, itu sedikit tidaknya video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi untuk mengaitkan algoritma saja, bukan melanggar gitu ya, bukan curang gitu. Memang akal-akalan, tapi ini kan metode penemuan gitu, bukan sebuah
bukan sebuah kesesatan gitu. Karena ada juga kan yang bilang metode sesat gitu kan. Menurut saya sih nggak sesat. Saya maaf nih ya, saya bukan membela salah satu pihak atau salah satu golongan, karena untuk metode CEO dan metode oplosan ini dua-duanya bagus gitu kan. Kalau misalkan kalian yang fanatik tidak suka dengan video oplosan, ya no comment lah, nggak masalah. Tapi jangan juga memberikan asumsi atau berstatement bahwa metode oplosan ini sesat gitu ya. Yang akhirnya membuat bumerang banyak orang. Karena ini penemuan, tidak mungkin mereka jalankan, tidak mungkin mereka share kalau tidak berdasarkan pengalamannya. Dan saya lihat karena mereka Insan Tutor dan kawan-kawan, termasuk saya juga walaupun nggak kenal dengan mereka, memiliki beberapa channel, bukan hanya 1-2 channel gitu ya. Ya jujur-jujuran saja, saya aja channel ada yang dibuat sama saya walaupun belum dikembangkan semua ya. Saya ada 20 channel yang saya kembangkan, berarti kan 20 email ya. Itu semuanya udah punya nama. Karena kenapa? Terpintas dari inspirasi dan ide. Ketika ingat ini, saya bikin email iseng gitu kan. Tahu-tahu udah 20 aja email gitu kan. Dan alhamdulillah udah 5 channel saya jalankan gitu kan. Termasuk channel Raja Langit ini. Dan udah ada beberapa yang monetisasi, dan ada beberapa juga yang sedang diajukan monetisasi dari channel pengembangan dari Raja Langit ini. Karena sebelum Raja Langit saya punya channel lain gitu ya. Tapi memang saya ada channel yang tidak saya publis, tidak pernah saya beritahukan kepada siapapun bahwa itu channel saya. Tapi memang di situ tidak menunjukkan muka saya. Bahkan keluarga sendiri pun kalau nggak dikasih tahu sama saya, tidak mengira bahwa itu di belakangnya saya. Nah gitu teman-teman ya untuk metode oplosan. Jadi buat kalian yang mau menjalankannya ya silahkan dijalankan. Apalagi channel yang masih sepi, channel yang belum punya banyak penonton, ya memang harusnya menurut saya ya bisa ya menjalani kalau yang ada waktu ya. Itu pun yang ada waktu. Kalau yang nggak punya waktu, kalau memang benar-benar hanya membuat channelnya itu hanya benar-benar sampingan, hanya benar-benar ya hiburan atau apalah gitu ya, tidak difokuskan untuk mencari uang atau mengejar AdSense di YouTube. Tapi kalau buat kalian yang mengejar AdSense, yang mau fokus di YouTube, saya rasa kalau untuk menggunakan metode ini tidak salah. Tapi jangan lupa ya, untuk CEO-nya juga harus dipelajari dan harus diikuti. Karena ini berkaitan, karena metode silang video ini atau yang namanya oplos video ini hanya mengaitkan algoritma. Kalau memang ini dilarang, kalau memang ini terlarang, sesat, mungkin dari dulu channel Insan Tutor dan kawan-kawan, termasuk channel saya juga mungkin itu udah di-delete semua sama YouTube gitu, kalau memang itu melanggar. Tapi nyatanya sampai saat ini nggak ada, karena memang secara sistem tidak ada pelanggaran gitu, karena tetap mengikuti alur sistem dari algoritma YouTube. Sistem YouTube maunya memang seperti itu gitu kan. Ini hanya sebuah penemuannya, kembali lagi kepada teman-teman, kembali lagi kepada individu masing-masing, apa yang bisa teman-teman sikapi dari fenomena ini. Tapi kalau untuk saya, walaupun saya tidak menggembor-gemborkan, saya tidak mengkampanyekan oplos video, saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan metode itu, karena saya dari 2019 saya sudah menggunakan metode tersebut gitu. Untuk jawaban pertanyaan dari kalian yang bertanya di beberapa DM atau di komentar di TikTok saya, ini buat kalian yang belum tahu, TikTok Raja Langit itu yo viral ya. Ketik aja yo viral di TikTok itu ya. Itulah channel Raja Langit di sana gitu. Membahasnya sama, membahas tentang YouTube. Karena nggak tahu melanggar atau enggak gitu ya. Membahas YouTube di channel TikTok. Oke teman-teman, sahabat, kawan semuanya, sahabat Raja Langit dimanapun berada, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Salam Setuber.